Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Putra Pratama dengan NIM 122370009 dari Program Studi Teknik Pertambangan kelas valuasi tambang RA. Di sini saya akan menjelaskan nih apa sih yang saya dapat di valuasi tambang di minggu kedua. Nah, di valuasi tambang minggu kedua kami belajar tentang perkiraan biaya modal, estimasi biaya penambangan dan juga itu aja sih sebenarnya yang kami pelajari. Nah, di perkiraan biaya modal itu ada bergantung pada beberapa isu atau faktor. Yang pertama itu ada jenis mineral. Kita tahu bahwasanya perkiraan biaya modal itu sesuai dengan jenis mineralnya, apa bisa dari nikel atau timah ataupun tembaga, itu bisa juga. Nah, itu kedua metode penambangan. Itu metode penambangan sendiri ada open pit, underground, habis itu ada quarry ataupun seringkali, itu banyak sekali metodenya. Nah, itu termasuk faktornya. Selanjutnya infrastruktur yang ada di tambang tersebut seperti listrik, jalan, rumah sakit atau klinik. Nah, itu penting banget nih dalam perkiraan biaya modal, karena kan di tambang kita juga butuh kan infrastruktur seperti itu. Kedua, sumber air dan listriknya itu pasti ya, sumber air itu sangat penting, listrik itu juga sangat penting untuk penerangan. Air juga untuk ketika ada debu-debu di penambangan itu bisa disiram nih pakai alat yang khusus truk yang bawa air. Selanjutnya ada topografi. Nah, topografi itu juga mempengaruhi biaya modal karena sesuai dengan alatnya. Contoh topografinya terlalu mencuram atau tinggi ataupun landai. Nah, itu berpengaruh nih ke alat beratnya kalau topografi lebih tepatnya ya, dan juga memang biayanya dalam mengeruk atau mengambil material. Nah, selanjutnya cuaca dan iklim. Nah, ini penting banget ya. Cuaca dan iklim mempengaruhi biaya modal. Apalagi kalau hujan. Nah, kalau hujan pekerjaan itu akan menjadi berkurang gitu, atau enggak di skip dulu nih pekerjaannya kalau hujan ya. Selanjutnya ada estimasi biaya penambangan. Nah, estimasi biaya penambangan itu ada dua jenis, ada di surface mining dan di underground mining. Nah, di surface mining target produk, faktor-faktor itu ada target produksi, udah pasti itu ya, mingguan atau harian atau bulan atau tahunan. Ada stripping ratio. Nah, stripping ratio itu merupakan suatu rasio perbandingan di mana material tersebut diekstraksi apa enggak nih, dipindahkan ke proses ekstraksi apa enggak gitu. Terus ada profil jalur angkut, ya jalur angkut, ada jalur buat ke biji atau ke disposal, itu kita tahu ya. Ada estimasi powder factor. Estimasi powder factor ini termasuk dalam perbandingan jumlah material dengan bahan peledaknya gitu. Nah, jumlah material, volume material tersebut gitu. Terus ada underground mining. Nah, underground mining itu ada faktornya juga nih dalam estimasi biaya penambangan. Ada desain area kerja, menghitung biaya alat kerja, penyediaan untuk produksi operasi, menerapkan biaya peralatan, upah, gaji, dan seterusnya. Dan ada membandingkan estimasi biaya terhadap ekspektasi pendapatan. Artinya di sini kita mengestimasikan nih biaya kita terhadap pendapatan kita, biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang kita dapat gitu. Nah, di underground juga sebenarnya faktor-faktor di target produksi, stripping ratio yang ada di surface mining tadi itu juga berpengaruh gitu. Cuman ditambahannya di underground ya seperti ini gitu ya. Ya, mungkin itu penjelasan saya tentang valuasi tambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.